Tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan tengah dievaluasi. Satgas Pangan Polri telah tetapkan 28 tersangka kasus beras oplosan. Warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv mendesak pemerintah Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dengan nada tegas meminta komitmen seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang berasal dari pajak dan pendapatan negara harus dijaga dan dikembalikan dalam bentuk program yang nyata untuk masyarakat. Presiden juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam penggunaan anggaran negara. Untuk itu setiap upaya jajaran pemerintahan harus memastikan bahwa dana yang terkumpul tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, alokasi dana akan difokuskan untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa langkah normatif. Mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia, tidak bisa business as usual, tidak bisa. We have to work harder. We have to do our best, saudara. Makanya saya ini sebetulnya ya ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu. Karena di Kabinet Merah Putih itu kata mereka nggak ada hari merah di kalender kita. We work 7 days a week. Tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership, management, and the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan. Komisi 11 DPR RI sepakat dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan anggaran APBN yang harus sampai ke tangan rakyat. Komisi 11 menegaskan anggaran negara yang dihasilkan dari penerimaan pajak dari masyarakat harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyoroti sejumlah catatan strategis yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Misbakun menegaskan anggaran negara yang dihasilkan dari penerimaan pajak dari masyarakat harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli. Menurut Ketua Komisi 11 ini, belanja pemerintah dibutuhkan untuk mendorong ekonomi domestik. Diharapkan pemerintah melakukan upaya-upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam rangka upaya untuk membangun program pembangunan, yaitu menciptakan program pembangunan yang memberikan dampak yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga. Misbakun menambahkan pemanfaatan dana APBN harus dikelola dengan hati-hati agar program prioritas pemerintah tepat sasaran bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan setelah Oktober 2025. Dasko menilai polemik yang terjadi di masyarakat dikarenakan informasi yang disampaikan kurang lengkap dan kurang detail. Di tengah polemik gaji dan fasilitas tunjangan yang diterima anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan setelah Oktober 2025.
Menurut Dasko, uang tunjangan tersebut semula diberikan karena anggota DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah dinas. Kala itu DPR tak bisa memberikan langsung tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang ditiadakan. Tunjangan diberikan secara diangsur setiap bulan selama 1 tahun atau sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Uang tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan selama 1 tahun tersebut dipakai untuk mengontrak rumah selama 5 tahun atau selama periode 2024-2029. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Dasko menilai polemik yang terjadi di masyarakat dikarenakan informasi yang disampaikan kurang lengkap dan kurang detail. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Bernard Alfitro, menyebut setiap anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar rupiah per tahun dari tunjangan dan gaji serta alokasi anggaran lain. Berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2025, alokasi gaji dan tunjangan anggota DPR RI mencapai angka fantastis, yakni lebih dari 1,6 triliun rupiah untuk 580 anggota. Menurut Bernard, gaji dan tunjangan stabil anggota DPR di atas 1 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir justru menjadi beban fiskal rakyat. Apalagi di saat pemerintah tengah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran, anggota DPR malah memperoleh tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan per orang. Kondisi tersebut menunjukkan anggota DPR tidak memiliki empati terhadap kondisi anggaran negara yang tengah tertekan serta kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan di tahun 2025 itu dia naiknya drastis menjadi 1,6 triliun. Nah, maka jika dirata-ratakan, setiap anggota DPR itu berpotensi menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan. Nah, ini ironis karena saat anggaran publik itu dipangkas, kena efisiensi, DPR itu kok kita lihat, Fitra melihat bahwa DPR ini kok semacam kehilangan sense of crisis-nya. Apalagi dengan kemarin itu kan ada ramai pemberitaan soal tunjangan. Berikutnya, pemirsa, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk memperkuat digitalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Salah satunya dengan membentuk layanan microsite sistem informasi. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebutkan kolaborasi sistem digitalisasi ini dalam bentuk mengoptimalkan layanan microsite sistem informasi Kopdes Merah Putih atau SI Kopdes, di mana kerjasama ini akan mencakup 5 isu strategis, yaitu pertama, konektivitas jaringan, data center, ketiga, aplikasi platform, termasuk memperkuat pengelolaan komunikasi publik dalam operasionalisasi Kopdes Merah Putih, serta pelatihan literasi digital dan digital talent sumber daya manusia. Nantinya pemerintah menyiapkan infrastruktur digitalisasi Kopdes Kelurahan Merah Putih, khususnya memperkuat infrastruktur pada daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Mewujudkan digitalisasi koperasi di Indonesia, terutama memperkuat ekosistem digital dalam pengelolaan koperasi desa Merah Putih. Karena di Komdigi ini kan berbagai instrumen ada. Tadi ada 5 isu. 1 soal konektivitas jaringan, kedua data center, ketiga soal aplikasi platform, keempat soal pelayanan komunikasi publiknya, dan yang kelima adalah soal pelatihan digital talent sumber daya manusia digital dalam pengelolaan koperasi di Indonesia. Jadi 5 isu. Ya, soal tunjangan tetap dari anggota DPR RI yang memang ini menjadi sorotan dari masyarakat, salah satunya adalah terkait dengan
pembayaran pajak sendiri begitu ya, yang diberikan insentif begitu. Ini yang akhirnya membuat masyarakat akhirnya mengkritisi terkait dengan tunjangan ini, karena ketika kemudian masyarakat diminta ataupun dibebani dengan berbagai macam pajak, tapi anggota DPR tidak dikenakan karena memang ada insentif, artinya untuk pembayaran pajak untuk anggota DPR sendiri dibayarin oleh pemerintah gitu ya, ataupun dibayarin oleh masyarakat. Itu yang akhirnya membuat masyarakat akhirnya jengah dengan kondisi ini begitu. Ya, apalagi Presiden Prabowo juga pengurangan atau juga efisiensi di mana-mana ya. Jadi sedikit kontradiktif ya dengan isu terkait DPR mendapatkan tunjangan 50 juta ini. Maka dari itu masyarakat juga cukup geram mungkin ya. Dan kemarin juga setelah banyak diprotes, akhirnya juga DPR mengevaluasi mungkinnya untuk memberikan tahu bahwa tunjangan 50 juta itu hanya dalam setahun ya. Untuk rumah ya? Iya, untuk rumah hanya dapat dalam setahun. Dimana juga gaji DPR lebih dari 100 juta ya dalam per bulan, itu jauh sekali ya dengan UMR kita, let's say Jakarta ya. Dimana kalau di Eropa itu gaji tunjangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat sana nggak terlalu jauh beda. Jadi ini mungkin memicu juga polemik tengah masyarakat. Namun mungkin kedepannya kita bisa juga ya berharap melihat hasil nyata dari DPR dan lain sebagainya ya. Ya betul sekali, kinerjanya harus tetap diperbaiki begitu ya, karena masyarakat mengharapkan adanya gaji yang besar, ya kerjanya juga harus benar begitu ya. Baik, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin irit bicara ketika ditanya soal wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin irit bicara ketika ditanya soal wacana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ya, Menkes hanya menyampaikan wacana tersebut masih didiskusikan oleh internal pemerintah. Budi mengungkapkan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Budi mengaku belum bisa berbicara banyak karena wacana tersebut masih harus dibahas bersama DPR dan pemerintah. Itu nanti sedang didiskusikan, tunggu ininya ya, tunggu kan apa? Itu mesti dibicarakan sama Ibu Menkyu, yang lebih berwenang kan di Ibu Menkyu ya. Saya nggak enak melampaui, dan mesti juga diskusi sama teman-teman di DPR, gitu ya. Kan nanti akan ada rakernya. Nyusul viralnya kabar dugaan kandungan minyak babi pada nampan yang dipakai dalam program makan bergizi gratis produksi China, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan agar masyarakat tak percaya begitu saja, di mana Hasan berdalih pernyataan tersebut butuh uji di laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk pembuktiannya. Menyusul viralnya kabar dugaan kandungan minyak babi pada nampan yang dipakai dalam program makanan bergizi gratis produksi China, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan agar masyarakat tak percaya begitu saja. Hasan juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut butuh uji di laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk pembuktiannya. Menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya kandungan minyak babi dalam produk yang dipersoalkan. Kalau pembuktian misalnya soal nampan itu kan nanti bisa diuji loh. Nampannya begitu nyampe di sini bisa diuji di BPOM, bisa diuji di laboratorium yang kita miliki, benar nggak seperti tuduhan itu. Sejauh ini kita tidak menemukan itu. Tapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita uji di sini. Bisa diuji di BPOM, bisa di. Tadi saya sudah koordinasi sama kepala BPOM. Kepala BPOM bilang, "Oh, kita bisa uji kok." Untuk membuktikan itu nanti kita tunggu aja. Jadi itu pentingnya. Kita tidak gampang termakan oleh isu-isu. Sebelumnya diberitakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah memastikan food tray atau nampan makanan program MBG aman, sehat dan halal. IPNU menilai penggunaan produk impor berpotensi menimbulkan masalah kualitas dan kehalalan, sehingga sebaiknya produksi diserahkan kepada produsen lokal. Pihaknya telah melakukan uji laboratorium di PT Sukovindo terhadap 2 sampel nampan impor asal China. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Pandu Priyo, IDX Channel. Satuan Tugas Pangan Polri melaporkan bahwa saat ini pihaknya telah menetapkan 28 tersangka terkait kasus beras biasa yang dijual sebagai premium alias beras oplosan. Pelanggaran ini dapat berujung pada pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak 2 miliar rupiah.
Ketua Satuan Tugas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf melaporkan bahwa saat ini pihaknya telah menetapkan 28 tersangka terkait kasus beras biasa yang dijual sebagai premium alias beras oplosan. Helvi menjelaskan para produsen beras ini terindikasi mengabaikan standar mutu dan menjual beras dengan kualitas premium tanpa melakukan uji laboratorium. Helvi mengungkapkan pada bulan Juli dan Agustus salah satu produsen beras yang terindikasi melakukan oplosan beras, yakni PT PIM, telah mengeluarkan beras dalam kondisi yang sesuai dengan komposisi. Selain itu, para produsen tidak perlu takut untuk melakukan produksi bila mereka mengeluarkan beras dengan komposisi yang sesuai tertera dalam kemasan atau label. Terakhir data 25 perkara, 28 tersangka. Dari hasil penyelidikan kita, memang kita mengambil tempus mulai Juni, ya, Juni 2025. Sejak Pak Menteri menemukan hasil uji sampling di pasar. Helvi menambahkan 28 tersangka tersebut telah dilakukan proses penyelidikan dan cukup bukti melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Pelanggaran ini dapat berujung pada pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Solehudin, IDX Channel. Harga beras di pasar tradisional di banyak wilayah mengalami kenaikan. Ya, para pedagang mengungkapkan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Kenaikan harga beras membuat pedagang mengeluh lantaran sepinya pembeli. Harga beras di sejumlah wilayah mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Harga beras medium merangkak naik mencapai Rp14.000 per kilogram dan beras premium dibanderol Rp16.000 per kilogram. Para pedagang mengungkapkan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 bulan lalu dengan penyebab harga gabah kering panen atau GKP yang mengalami kenaikan hingga mencapai Rp8.000 per kilogram. Pedagang mengaku pemerintah juga sudah mendistribusikan beras SPHP untuk menstabilkan pasokan. Meski demikian, konsumen lebih memilih untuk membeli beras premium karena harga jual yang tak jauh berbeda. HET, kalau yang medium sekarang udah 14 ribuan, kalau yang premium 15 ribuan. Penyebabnya kenapa sih, Bang? Ya emang karena harga gabahnya dari sana udah tinggi ya, udah lebih dari HET. Jadi mau nggak mau dari pihak penggilingan harus juga mengikuti harga pembelian dari gabahnya. SPHP udah kurang lebih semingguan ini sih baru keluar gitu. Beginilah kondisi Pasar Pon di Blitar, Jawa Tengah. Sejak sepekan terakhir, harga beras terus mengalami kenaikan baik jenis medium maupun premium. Kenaikan harga beras membuat pedagang mengeluh lantaran sepinya pembeli. Harga beras naik, Mas, hari ini. Itu yang jenis beras apa? Beras seleb sama beras premium. Beras seleb berapa, Mas? Beras seleb sampai eceran 14.000, 14.000, Mas. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya 12,5 13. Premium sampai 15 sama 15,5 ecerannya. Per kilonya. Para pedagang dan konsumen berharap pemerintah bisa menstabilkan harga sehingga harga beras di pasaran bisa kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait dengan kenaikan harga beras sudah saatnya disikapi secara serius dan cepat gitu ya, karena masyarakat sudah mengalami kenaikan harga beras ini ternyata sudah dari 2 bulan yang lalu begitu sampai dengan hari ini malah Vina termasuk wanita rumah tangga begitu ya, yang membeli beras yang premium sekarang harganya sudah Rp100.000 katanya. Lebih dari 100.000 yang biasanya saya bisa beli di 60 sampai 70.000 ya per 5 kilogram, Wiki. Kemarin terakhir kali saya beli itu di 100 ribuan lebih. Wow, saya shock ini. Ya, berarti itu harganya sama seperti beras yang di Jepang seperti yang Mentan sampaikan pada saat bertemu dengan DPR begitu, Rp100.000 begitu ya. Sudah sampai harganya sudah sama. Tapi sayangnya income per kapitanya berbeda, tapi harga berasnya sama. Sama ya itu. Income-nya berbeda cukup jauh, tapi harga berasnya sama. Itu memang gimana ya? Ya, semua pihak harus bergerak cepat. Kita tunggu hasil kinerjanya seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Beras
kembali kemudian harganya normal dan kualitasnya baik dan layak untuk dikonsumsi. Itu aja, simple banget gitu. Jadi silakan bekerja dengan maksimal begitu ya. Baik, pemirsa, KPK kembali sita 1 unit mobil mewah milik Immanuel Ebenezer dari rumah dinas. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan telah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi. Meski demikian, Presiden belum mengungkapkan kapan waktu pergantian atau reshuffle Noel. Presiden Prabowo Subianto memastikan telah menyiapkan pengganti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi. Presiden menyebut proses pergantian Noel sudah diurus. Meski demikian, Presiden belum mengungkapkan kapan waktu pergantian atau reshuffle Noel di Kabinet Merah Putih. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Immanuel Ebenezer dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih. Buntut dari penetapan tersangka terhadap Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tim Liputan IDX Channel. KPK kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer dari rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Selain itu, penyidik juga menyita belasan unit ponsel. Penyidik KPK kembali menggeledah rumah dinas mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Rumah yang digeledah terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, KPK menyita 1 unit mobil minibus mewah yang biasa digunakan oleh Noel. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik dan 11 ponsel milik Noel. Mobil mewah berwarna hitam itu diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Menggeledah rumah Noel Ebenezer. Benar, jadi pasca dilakukan kegiatan tangkap tangan pada pekan kemarin, penyidik kemudian bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IEG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Mas, barang elektroniknya kalau boleh tahu apa, Mas? Di antaranya handphone. Jadi ada 4 unit handphone yang diamankan oleh penyidik. Kalau boleh tahu? Itu milik IEG, Mas. Diduga, jadi nanti kita akan... Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Selain Hilman, KPK juga akan memeriksa Direktur Utama PT Anatama Purnatur Budi Darmawan dan Amaluddin selaku Komisaris PT Ebat Al-Rahman Wisata dan Direktur PT Diva Mabruro. Dalam perkara ini, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya 3 kantor Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 1 rumah pihak Biro Travel. Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik. KPK telah memeriksa dan mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan 2 orang lainnya berinisial IAA dan FHM untuk berpergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam rangka mengusut perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024, di mana KPK menegaskan akan secepatnya menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Penetapan tersangka dilakukan KPK seiring proses penyidikan yang dilakukan penyidik kepada para pihak yang mengetahui proses ini.
Sebelumnya pemirsa, tim penyidik KPK memeriksa mantan staf Yakut Holil Qomas, Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex. Ya, Gus Alex diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan tahun 2024. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan staf Yakut Holil Qomas saat menjabat Menteri Agama, Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa kemarin. Isfa diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan 2024 yang merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Usai menjalani pemeriksaan, Gus Alex terlihat keluar gedung Merah Putih pada Selasa malam sekitar pukul 20.30. Gus Alex enggan menjawab sejumlah pertanyaan awak media, termasuk jumlah pertanyaan selama pemeriksaan. Gus Alex juga bungkam saat sejumlah awak media mempertanyakan dugaan aliran dana ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dalam kasus korupsi kuota haji. Pada ada aliran dana ke Gus Yakut Gus itu aja. Ada Bapak menerima berapa, Pak? Dalam perkara ini, KPK telah memeriksa dan mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas berpergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam rangka pengusutan perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Selain Yakut, 2 orang lainnya berinisial IAA dan FHM juga turut dicegah ke luar negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Anggota Dewan Gubernur The Fed, Lisa Cook, menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memecat dirinya. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memecat dirinya dan berencana menggugat keputusan Trump ke pengadilan. Di sisi lain, Trump mengatakan akan menghormati apapun keputusan pengadilan. Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Lisa Cook menyatakan menolak untuk diberhentikan dari jabatannya. Cook juga berencana menggugat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengeluarkan keputusan pemecatan dirinya. Rencana gugatan tersebut pun memicu potensi masalah hukum yang bisa menentukan independensi The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat. Perwakilan Lisa Cook, Abby Lowell, mengatakan upaya pemecatan kliennya yang hanya berdasarkan surat rujukan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat. Lowell pun menegaskan kliennya akan mengajukan gugatan hukum atas keputusan Trump yang dianggap ilegal. Pernyataan itu dirilis sehari setelah Trump mengumumkan niatnya memecat Cook yang merupakan perempuan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed. Trump memecat Cook atas dugaan tindakan menipu dan terindikasi melakukan tindak pidana terkait kredit kepemilikan rumah di Amerika Serikat pada tahun 2021 lalu. Meski demikian, Trump menyebut akan mematuhi keputusan pengadilan jika Cook diputuskan untuk tetap dipertahankan. Namun demikian, Trump juga menyiapkan beberapa kandidat pengganti bagi Cook. Di sisi lain, The Fed dalam pernyataannya menegaskan bahwa para anggota Dewan Gubernur memiliki masa jabatan 14 tahun dan tidak bisa diberhentikan secara mendadak demi menjaga independensi kebijakan moneter. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv mendesak pemerintah Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum juga menentukan sikap jelas pemerintah Israel terkait konflik di Gaza. Ribuan warga Israel turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di ibu kota Israel, Tel Aviv, pada Selasa kemarin waktu setempat. Warga Israel mendesak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan menghentikan perang di Gaza. Aksi unjuk rasa digelar bertepatan dengan rapat Kabinet Keamanan Pemerintah Israel. Dalam rapat tersebut, Benjamin Netanyahu masih belum memberikan kepastian arah kebijakan pemerintah Israel mengenai nasib sandera di Gaza. Tak hanya dari warga, tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri perang di Gaza semakin besar setelah serangan udara yang dilancarkan pada hari Senin lalu menewaskan sedikitnya 20 orang di rumah sakit Nasser di Gaza. Kecaman terhadap Israel kian nyata karena 5 dari 20 korban tewas merupakan jurnalis. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza,
Perang Israel-Hamas sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 62.800 warga Palestina. Dan dari 251 sandera yang diculik Hamas, 49 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 27 warga yang diperkirakan telah meninggal dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Langkah ini diambil karena perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina, khususnya di Gaza. Dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Dikenal sebagai The Oil Fund, Sovereign Wealth Fund Norwegia merupakan yang terbesar di dunia dengan aset hampir 2 triliun dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, dana ini memiliki 1,2% saham di Caterpillar senilai 2,4 miliar dolar Amerika. Namun, Bank Sentral Norwegia memutuskan penarikan investasi setelah menerima rekomendasi dari Dewan Etika. Dewan Etika menyebut bulldozer buatan Caterpillar digunakan otoritas Israel untuk menghancurkan properti Palestina secara luas dan melanggar hukum. Mereka menilai produk perusahaan tersebut berkontribusi terhadap pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Caterpillar disebut juga tidak mengambil langkah pencegahan atas penggunaan produknya di wilayah konflik. Selain dari Caterpillar, SWF Norwegia juga menarik investasi dari 5 bank Israel karena terlibat dalam pembiayaan permukiman ilegal di tepi barat. Bahkan awal bulan ini dana tersebut juga menjual sahamnya di 11 perusahaan Israel setelah laporan menyebutkan adanya investasi di produsen mesin jet negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah India menegaskan akan tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia meski dibayangi ancaman tarif resiprokal yang tinggi. Adapun impor minyak asal Rusia kini berkontribusi hingga 40% terhadap impor minyak India secara keseluruhan. India menegaskan akan terus membeli minyak mentah dari negara manapun yang memberikan penawaran terbaik termasuk dari Rusia. Duta Besar India untuk Rusia, Vinay Kumar menyebut langkah tersebut ditempuh untuk demi melindungi kepentingan kebutuhan minyak warga India. Pernyataan tersebut muncul menjelang pemberlakuan tarif resiprokal untuk India oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengenaan tersebut termasuk tarif sekunder yang akan diberlakukan bagi India karena mengimpor minyak mentah dari Rusia. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut, kebijakan tarif sekunder ini dimaksudkan untuk memberi tekanan ekonomi agresif kepada Rusia agar Rusia segera menghentikan perang di Ukraina. Namun langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan dagang India dengan Amerika Serikat. Sejak invasi Rusia ke Ukraina 3 tahun lalu, impor minyak mentah murah dari Rusia meningkat pesat dan berkontribusi hingga 40% dari kebutuhan minyak India pada 2024 atau naik tajam dibandingkan hanya 3% pada 2021 sebelum pecahnya perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat menuding pembelian minyak mentah Rusia oleh India ikut membantu pendanaan perang di Ukraina. Namun pemerintah India membantah tudingan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Jepang berencana memperkuat ataupun memperketat aturan untuk pengusaha asing yang ingin mengembangkan bisnis di negeri Sakura. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, raksasa teknologi Microsoft menegaskan komitmennya untuk menyelidiki dugaan kerjasama dengan Israel. Sebelumnya beredar kabar Dinas Intelijen Israel menggunakan teknologi cloud Microsoft untuk memantau aktivitas warga Palestina dan memilih target serangan udara Israel. Presiden Microsoft Corp Brad Smith menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk menyelidiki laporan bahwa teknologi milik Microsoft digunakan Israel untuk memilih target serangan udara. Smith mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers insidental Microsoft di Washington. Konferensi pers digelar usai berlangsungnya aksi unjuk rasa para aktivis yang digelar di kantor Microsoft. Sebelumnya beredar kabar hasil investigasi gabungan yang mengungkap bahwa Dinas Intelijen Israel menggunakan teknologi cloud Microsoft untuk menyimpan dan menganalisis jutaan percakapan telepon yang disadap dari warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza.
Program rahasia berskala besar ini dikembangkan oleh Unit 8200, yang merupakan divisi intelijen cyber militer Israel. Sistem tersebut mengarsipkan jutaan percakapan melalui server cloud Microsoft Azure di Eropa, tepatnya di pusat data Microsoft di Belanda dan Irlandia. Sistem ini memungkinkan intelijen Israel untuk memutar ulang dan menganalisis panggilan dalam skala besar. Bahkan disebut sanggup memproses hingga 1 juta panggilan per jam. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut raksasa media sosial Meta Platforms berencana menggelontorkan dana sebanyak 50 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 814,9 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data raksasa di Louisiana. Trump mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kabinet pada Selasa kemarin. Trump pun memuji langkah Meta dalam pembangunan pusat data karena nilainya yang sangat signifikan. Trump menambahkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat baru bisa membangun pusat data raksasa karena adanya izin untuk membangun fasilitas kelistrikan mereka sendiri. Sebelumnya Bloomberg melaporkan Meta telah menunjuk Pacific Investment Management Co. dan Blue Owl Capital Inc. untuk memimpin pembiayaan proyek pembangunan pusat data dengan porsi pendanaan senilai 29 miliar dolar Amerika. Paket pendanaan itu menjadi yang terbesar untuk proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan sejauh ini. Pemerintah Jepang berencana memperketat aturan untuk pengusaha asing yang ingin mengembangkan bisnis di negeri Sakura tersebut. Aturan baru ini dinilai bakal mempersulit akses visa bisnis yang sebelumnya dikenal lebih ramah bagi investor asing. Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan rencana menaikkan syarat modal minimum pengajuan visa bisnis menjadi 30 juta yen atau setara dengan 204.000 dolar Amerika Serikat. Selain itu, pengusaha asing wajib memperkerjakan setidaknya 1 pegawai penuh waktu di Jepang. Langkah ini dipandang sebagai respon atas meningkatnya dukungan terhadap partai oposisi berhaluan anti-imigrasi usai pemilu Juli lalu. Visa bisnis dan manajemen sebelumnya hanya mensyaratkan modal 5 juta yen atau memperkerjakan 2 pegawai penuh waktu. Visa ini memberikan izin tinggal hingga 5 tahun, bisa diperpanjang serta mengizinkan keluarga ikut serta. Bahkan setelah 10 tahun tinggal, pemegang visa bisa mengajukan izin tinggal permanen jika memenuhi ketentuan. Data imigrasi Jepang mencatat hingga akhir tahun 2024 ada lebih dari 41.000 pemegang visa bisnis atau naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari separuh di antaranya berasal dari Tiongkok yang kini mendominasi jumlah pemegang visa ini. Dengan aturan baru, pemerintah Jepang berharap bisa memperketat arus masuk namun tetap menjaga iklim investasi di dalam negeri. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Alibaba Group diperkirakan akan menjadikan strategi kecerdasan buatan atau AI sebagai sorotan utama dalam laporan keuangan kuartalan yang akan dirilis pada 29 Agustus mendatang. Ya, namun raksasa teknologi asal China ini masih dibayangi tantangan besar untuk membuktikan manfaat nyata dari investasi miliaran dolar di bidang AI. Raksasa teknologi asal China Alibaba Group diperkirakan akan menyoroti strategi kecerdasan buatan atau AI dalam laporan kuartalan yang dirilis Jumat 29 Agustus 2025. Alibaba masih menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa investasi miliaran dolar di sektor AI mampu memberikan hasil nyata. Sejak suksesnya ChatGPT, perusahaan teknologi China berlomba meluncurkan model bahasa besar dan menyematkannya ke produk andalan. Monetisasi AI di China terbilang berat, karena konsumen relatif enggan membayar biaya langganan seperti pengguna di Amerika dan Eropa. Alibaba memang menjadi pemain paling agresif dengan rutin memamerkan teknologi baru, namun kontribusi AI pada pertumbuhan masih minim, sementara bisnis inti e-commerce tertekan persaingan harga dan kondisi ekonomi domestik. Data LSEG mencatat pendapatan bisnis cloud Alibaba yang mencakup layanan AI hanya naik 4,3% kuartalan, menjadi 31,4 miliar yuan atau 4,4 miliar dolar Amerika. Secara tahunan memang tumbuh 18%, namun laju pertumbuhannya mulai melambat. Untuk menarik korporasi, Alibaba dan ByteDance menggelar perang harga layanan API. Tarif API Qianlong ditekan hingga 97% menjadi 0,0005 yuan per 1000 token.
ByteDance juga menurunkan harga model Duopao sebesar 63%. Namun tren open source yang digerakkan DeepSeek dan pemain lain semakin menekan insentif untuk membeli layanan berbayar. Meski demikian, para analis menilai investasi AI tetap krusial untuk masa depan. Tidak hanya untuk pendapatan langsung, tetapi juga untuk memperkuat bisnis iklan dan e-commerce. Alibaba sendiri perkirakan mencatat pendapatan 252,9 miliar yuan pada kuartal ini, naik 4% dibandingkan tahun lalu. Bagi sumber Adex Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami bersama roket raksasa Starship milik SpaceX kembali mencetak sejarah. Ya, untuk pertama kalinya kendaraan antariksa ini berhasil melepaskan satelit tiruan Starlink saat uji terbang ke-10 yang diluncurkan dari Starbase Texas Selasa malam waktu setempat. Roket raksasa Starship milik SpaceX untuk pertama kalinya berhasil melepaskan satelit tiruan Starlink dalam uji terbang ke-10-nya. Pelepasan dilakukan pada pukul 19.30 waktu setempat atau 7:30 waktu Indonesia Barat dari fasilitas Starbase di Texas Selatan. Misi ini menguji ratusan pembaruan desain termasuk perisai panas baru dan sistem pelepasan satelit yang penting untuk misi jangka panjang ke Mars. Roket setinggi 123 meter berhasil memisahkan tahap atas dari booster Super Heavy yang memiliki tinggi 70 meter. Pemisahan berlangsung sesuai rencana dan menjadi tonggak penting bagi pengujian teknologi roket terbesar di dunia saat ini. Berbeda dengan uji sebelumnya yang menargetkan pendaratan dengan lengan penangkap menara, booster kali ini diarahkan mendarat di Teluk Meksiko untuk mendemonstrasikan konfigurasi mesin pendaratan alternatif. Sementara itu, tahap atas Starship melanjutkan penerbangan menuju Samudra Hindia. Roket dijadwalkan mendarat di laut setelah melalui fase kritis masuk kembali ke atmosfer, yang sebelumnya menjadi penyebab kegagalan uji coba. Sebagai sumber Adex Channel. Nissan resmi menghentikan produksi mobil sport legenda GT-R R35 setelah 18 tahun beredar di pasar global. Keputusan ini menandai berakhirnya era salah satu mobil sport paling ikonik yang pernah diciptakan Nissan. Dengan sejarah panjang, prestasi, dan teknologi terdepan, GT-R R35 tetap menjadi simbol kejayaan otomotif Jepang. Nissan resmi mengumumkan berakhirnya produksi GT-R R35 setelah 18 tahun. CEO Nissan Ivan Espinosa mengungkapkan bahwa mobil ini telah meninggalkan jejak abadi dalam sejarah otomotif global dan menjadi simbol kesetiaan para penggemarnya di seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada 2007, GT-R R35 telah diproduksi sekitar 48.000 unit di seluruh dunia. Model terakhir yang diluncurkan adalah Premium Edition, di-spek berwarna legenda Midnight Purple untuk pasar Jepang yang diprediksi akan menjadi incaran para kolektor otomotif. GT-R R35 dirancang dengan filosofi Anyone, Anywhere, Anytime, yaitu mobil sport berperforma tinggi yang tetap nyaman digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Perpaduan kecepatan dan fungsionalitas inilah yang membuat dicintai para penggemar otomotif di seluruh dunia. Mobil ini dibekali mesin VR38 DETT V6 Twin Turbo yang dirakit oleh teknisi Takumi di Yokohama, Jepang. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga 570 PS hingga 600 PS pada varian Nismo dengan teknologi AWD, ATESA ETS, dan aerodinamika canggih yang membuatnya dikenal sebagai monster jalanan. Dalam ajang balapan, GT-R R35 mencatat prestasi membanggakan mulai dari 5 gelar GT500 di Super GT, kemenangan di Bathurst 12 Hours 2015, hingga rekor waktu 7 menit 8 detik di Nürburgring lewat GT-R Nismo. Legasi GT-R R35 pun dipastikan tetap hidup di hati para penggemar. Berbagai sumber IDX Channel. Industri otomotif Jerman kehilangan lebih dari 51.000 pekerjaan dalam setahun terakhir. Ya, laporan terbaru menyebut tarif Amerika Serikat hingga transisi ke kendaraan listrik jadi beban berat bagi sektor ini.
Industri otomotif Jerman kehilangan lebih dari 51.000 pekerjaan dalam setahun terakhir. Menurut firma konsultan EY, lapangan kerja di sektor otomotif Jerman anjlok hampir 7% hingga Juni 2025. Angka ini menjadikan industri otomotif sebagai sektor yang paling terpukul di antara cabang industri lainnya. Secara keseluruhan, lapangan kerja di Jerman turun lebih dari 114.000 atau 2,1% menjadi 5,42 juta pekerjaan. 3 produsen terbesar Jerman, BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen juga melaporkan penurunan laba tajam pada paruh pertama 2025. Mereka menyebut tarif Amerika sebagai faktor utama yang menekan pendapatan, menambah beban di tengah upaya transisi menuju elektrifikasi. Presiden Asosiasi Industri Otomotif Jerman, Hildegard Müller, bahkan menegaskan tarif itu memunculkan biaya tambahan miliaran euro setiap tahun. Selain tarif, lemahnya permintaan global serta meningkatnya biaya energi dan tenaga kerja ikut menekan daya saing industri. Data IFO Institute menunjukkan ekspektasi ekspor Jerman memburuk di bulan Agustus, turun menjadi minus 3,6 poin dari minus 0,3 poin di Juli. Kondisi ini semakin berat karena lebih dari sepertiga perusahaan kini mengaku kekurangan pesanan, terutama di sektor otomotif, mesin, dan peralatan listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple kembali jadi sorotan dengan rumor fitur baru yang disebut bakal hadir di iPhone generasi mendatang. Ya, kabarnya iPhone 17 Pro akan dibekali kemampuan pengisian daya terbalik yang memungkinkan perangkat ini mengisi daya gadget lain. Apple dikabarkan akan menghadirkan fitur pengisian daya terbalik pada iPhone 17 Pro. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya perangkat lain menggunakan sistem baterai dari iPhone. Rumor ini kembali ramai setelah muncul bocoran di platform Weibo. Menurut akun bernama Fix Focus Digital, Apple saat ini tengah menguji fitur tersebut. Meski disebut-sebut berguna dan dapat diandalkan, belum ada rincian jelas apakah pengisian daya ini berbasis kabel atau nirkabel, namun kabar ini belum dikonfirmasi oleh pihak Apple. Adapun rumor pengisian daya terbalik di iPhone sebenarnya sudah lama beredar sejak era iPhone 11 Pro Max hingga iPhone 12 dan 13. Fitur ini sempat disebut akan hadir namun tak pernah terrealisasi. Kini, kabar serupa kembali muncul jelang peluncuran iPhone 17 Pro tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.